Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus misteri kematian Vina dan Eki. Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Saka Tatal, ada Ibu Titin Prilianti, dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana, ada Bang Pitra Romadoni. Selamat sore Ibu dan juga Abang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore di Sindo Bang Sore. Oke. Salam buat keluarga. Kita ke Mbak Titin dulu. Mbak Titin, hari ini kan sidang PK Tatal dilanjutkan kembali. Kita juga sudah mendengar kemudian dari tadi saksi dari Profesor Muzakir. Apa yang kemudian yang membuat pihak Saka Tatal ini optimistis begitu loh, bahwa namanya akan dipulihkan kembali dan juga status mantan terpidana ini akan dicabut? Ya, terima kasih Mas. Saya sih sebenarnya sangat optimis karena bagaimanapun kita sudah menghadirkan saksi dan ahli-ahli yang memang pada akhirnya menukik pada persoalan yang mereka memiliki keraguan-raguan apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Apalagi dengan saksi yang Profesor Muzakir yang menjadi penutup saksi yang kita hadirkan luar biasa. Kami dapat mungkin di ruang sidang itu mendapat pelajaran yang sangat berharga, ditutup dengan sangat manis. Keraguan-raguan jaksa karena kami menyerahkan novum yang dianggapnya itu pernah dilampirkan di berkas lama terjawab. Kalaupun itu pernah dilampirkan, tetapi dari Angel yang berbeda dan memberikan pada akhirnya mampu memberikan keterangan yang berbeda, itu dianggap sebagai novum. Kemudian juga hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Pak Ajmi Syahputra di sidang sebelumnya, terjadi kekeliruan dari majelis gitu, dipaparkan secara gamblang, itu juga menjadi support yang luar biasa bagi kami. Yang paling mungkin fundamental ada saksi fakta. Adanya Widi dan Mega yang di dalam, kalau sebelumnya hanya ada di dalam media sosial, kita hadirkan di persidangan dan menyatakan pada pukul 22 lebih sedikit itu, lebih 5 sampai lebih 10, pastinya sebelum setengah 11 masih berkomunikasi dengan Vina. Dan semua pakaian yang digunakan adalah, kecuali mohon maaf celana dalam yang digunakan Vina adalah milik Widi. Itu terkonfirmasi karena Widi juga memiliki bukti foto yang pakaian itu dikenakan olehnya. Saya begitu meyakini ini akan membuat PK Saka Tatal berhasil dikabulkan dan Saka Tatal diberikan nama baiknya. Mbak Titin, kita juga sudah melihat bahwa kalau misalnya kita melihat dari berbagai elemen begitulah ya, kita melihat bagaimana kemudian dari Prof Muzakir sendiri menggarisbawahi mengenai bagaimana prosedur penyelidikan dan juga penyidikan yang dianggap ada kekeliruan di sana. Kemudian juga kita melihat juga ada upaya untuk meyakinkan bahwa ini bukan pembunuhan tapi ini adalah kecelakaan. Nah, Anda melihatnya apa kemudian yang pada akhirnya ingin menjadi kesimpulannya begitu loh, yang dari banyaknya saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Saka Tatal? Kalau mengenai kecelakaan, karena saya orang Cirebon Mas, dari 2016 tanggal 27 Agustus ketika terjadinya kecelakaan itu dan disampaikan di media-media, saya sudah mendengar berita itu. Kan kita tidak nyangka ketika pada tanggal 31 terjadi penangkapan. Tetapi yang jadi persoalan adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji ke dalam keterangannya di persidangan, ada 2 LP dan sampai saat ini LP mengenai laporan kecelakaannya saya menduga masih tersimpan di Polres Cirebon Kabupaten. Karena apa? Karena kami juga sebagai tim sudah mengirimkan ke Polres Kabupaten Cirebon untuk memohonkan agar 5 anggota yang melakukan olah TKP dihadirkan sebagai saksi, tetapi tidak terjadi sampai sidang ditutup. Kemudian juga ada keterangan dari ahli forensik. Apabila memang ada TKP kedua di belakang showroom yang merupakan tanah lapang yang ditumbuhi rumput-rumputan, pasti ketika dibawa ke rumah sakit, kalau misalnya ada TKP di situ tentu ada yang menempel. Apakah itu tanahnya, itu kan sudah disampaikan. Jadi saya begitu meyakini di 2016, hanya saat itu saya bersuara juga dan sendiri tidak diabaikan. Di persidangan juga kita menyajikan bukti-bukti juga diabaikan. Alhamdulillah sekarang para ahli lah yang kelihatannya meyakini itu bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terkait dengan prosedur sendiri bagaimana tadi? Prof Muzakir kan sudah mengelaborate begitu ya. Bagaimana kemudian adanya kesalahan yang tadi dikatakan bahwa penyidikannya di skip kemudian langsung ke penyidikan yang itu merupakan perampasan dari hak-hak para terpidana. Anda melihatnya bagaimana? Apa yang kemudian dijalani oleh Saka Tatal di tahun 2016?
Ya sebetulnya kan sudah disampaikan oleh Sakatatal sendiri bahwa sekarang Sakatatal baru keluar menjalani hukuman. Kemudian dia menyatakan ada penyiksaan yang luar biasa, konyol kalau itu berbohong. Di samping itu juga ada keterangan Aldi. Aldi itu sama pernah ditangkap, makanya ada di dalam ancamannya seumur hidup, vonisnya seumur hidup, dan saat itu ada pilihan apakah kakaknya yang tetap di dalam mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, dan dia juga kan keluar dalam kondisi babak belur. Dan ada rambutnya sempat dibakar, kemudian juga 1 bulan baru pulih dari penyiksaan yang diterimanya di Polres Cirebon Kota. Dan itu tersampaikan di sidang PK Sakatatal. Baik. Ya, kita akan berikan kesempatan ke Bang Pitra, namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu ini kesaksian lain yang diberikan oleh sepupu Sakatatal Renaldi, di mana tangis haru pun mewarnai ruang sidang saat Renaldi menceritakan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada dirinya dan juga Sakatatal. Sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan. Kamu pernah melihat Sakatatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Sakatatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya ada yang merupakan rekan dari Sakatatal yang menjelaskan bagaimana kemudian bagaimana mereka ditangkap, diamankan oleh pihak kepolisian pada tahun 2016, termasuk Sakatatalnya juga di sana ada penyiksaan yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan tanyakan langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra, kita tahu bahwa klien Anda terseret dalam kasus ini. Kita tahu bahwa awalnya kita mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ini merupakan ayah dari Eki. Kemudian saat ini pihak-pihak dari Sakatatal, kemudian juga para terpidana ini seolah melawan begitu karena adanya unsur kekerasan terhadap apa yang tidak mereka lakukan, seolah seperti demikian. Tanggapan Anda sendiri bagaimana melihat jalannya persidangan PK Sakatatal dan juga nama klien Anda yang disebut-sebut dalam persidangan? Bung Tesra, saya ingin menyampaikan bahwasannya yang disampaikan oleh beberapa pihak itu hanyalah asumsi dan pendapat saja. Kenapa saya bilang asumsi? Karena itu pernah dikonfrontir, saksi-saksi yang pernah menyampaikan keterangan itu dengan saksi perbalisan di Pengadilan Negeri Cirebon. Di situ saksi perbalisan dalam hal ini penyidik menyampaikan dan menerangkan tidak ada pernah melakukan penyiksaan terhadap orang yang sedang dilakukan pemeriksaan. Tidak ada tekanan ataupun intimidasi yang dilakukan oleh penyidik. Saya kira dengan adanya konfrontir yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon yang dihadirkan para terpidana di muka persidangan itu adalah keterangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Silakan saja membuat versi tersendiri, akan tetapi kan fakta persidangan ini tidak bisa ditutupi ataupun dikaburkan, di mana hakim dalam mengambil keputusan itu melalui fakta yuridis yang dilihat adanya persesuaian antara saksi-saksi dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Jadi kalau dibilang itu disiksa ataupun dianiaya oleh penyidik, tentunya sudah ada pelanggaran etik ataupun pelanggaran disiplin yang telah diberikan sanksi oleh Propam Mabes Polri ataupun Propam Polda Jawa Barat ataupun Propam Polresta Cirebon Kota
terhadap orang yang melakukan penganiayaan ataupun penyiksaan tersebut. Akan tetapi faktanya sampai saat ini tidak ada pelanggaran itu yang kita lihat, sehingga saya menganggapnya itu hanyalah asumsi gitu. Terlepas daripada rekan-rekan kita mengajukan upaya hukum PK, itu adalah upaya hukum luar biasa yang harus kita hormati, karena itu diatur di dalam ketentuan perundang-undangan kita, dan itu adalah hak setiap warga negara dan bersifatnya konstitusional. Jadi kalau dibilang apakah Pak Rudiana pernah melakukan penyiksaan, pemukulan dan kekerasan lainnya, itu saya pastikan tidak ada, karena beliau ini telah diperiksa oleh tim asistensi yang tergabung dalam divisi Propam, Bareskrim maupun Irwasum. Dan melalui Humas Mabes Polri, Pak Sandi menyampaikan bahwasanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana selaku ayah korban. Sehingga kita harus hormati itu, karena institusi yang bertanggung jawab atau berwenang dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan adalah institusi kepolisian. Jadi kita hargai apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena kemarin juga saya lihat ini ada dimunculkan nama baru lagi oleh rekan-rekan penasihat hukumnya Saka Takal yang memunculkan nama Batman gitu. Ia dijebak oleh Batman. Jadi saya sampaikan kepada Bu Titin agar menghadirkan yang namanya Batman ini ke persidangan, apakah benar dijebak atau tidak. Bang Pitra, kita sudah mengetahui bahwa kalau misalnya dari pihak Saka Tatal ini kan ingin membuktikan bahwa ini sebenarnya bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan. Tapi kalau dari pihak klien Anda tetap on stances gitu untuk membuktikan bahwa ini pembunuhan benar-benar dilakukan oleh para terpidana, begitu? Jadi begini. Makanya saya juga aneh nih terhadap rekan-rekan kita ini yang seolah... Bang Pitra. Ya. Bang Pitra, kita tidak bisa mendengar suara Anda. Kita akan mencoba menghubungi kembali. Mungkin diperbaiki dulu gangguan komunikasi kami. Kita sementara itu kita akan ke Mbak Titin. Mbak Titin, tadi kan dikatakan juga siapa kemudian sosok Batman yang disebut-sebut yang kemudian terlibat dalam pusaran kasus kematian Vina ini? Saya justru nggak terinformasi dengan jelas, Mas. Saya juga baru dengar iya ada sebutan Batman gitu. Saya tidak. Jadi begini, saya jelasin ya. Baik, tim silakan. Penasihat hukumnya, tim penasihat hukum daripada Saka Takal menyampaikan bahwasannya permasalahan yang dialami oleh Saka Takal ini dijebak oleh Batman. Jadi ini harus dihadirkan Batman ini. Siapa? Karena mungkin ini nama panggilan atau nama inisial. Jadi jangan juga memunculkan suatu nama baru, tapi tidak bisa dibuktikan yang Batman-nya siapa gitu. Nah, karena mengatakan ini adalah jebakan Batman gitu. Jadi Batman itu harus dihadirkan. Jadi jangan juga hanya dibilang dijebak oleh Batman, tapi tidak dihadirkan. Ini menjadi asumsi nanti liar di tengah masyarakat. Ada nama baru seperti Peron dan lain-lain. Bang Pitra, gitu kita kembali lagi ke pertanyaan utama tadi bahwa Anda masih meyakini bahwa ini pembunuhan ya, bukan kecelakaan seperti yang diargumenkan oleh pihak Saka Tatal. Jadi begini Bang Tesra, kalau ada yang menyatakan itu kecelakaan, saya minta kepada polisi segera tangkap itu yang menyatakan itu, segera proses hukum, karena dia tidak menghargai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan itu harus diproses hukum. Karena kita berpegangan kepada aturan yang berlaku dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sepanjang itu putusannya itu tidak ada perubahan, tidak diubah, kita tidak boleh mengangkangi putusan yang ada, kita tidak boleh menuduh sesuatu hal karena itu sudah ingkrah. Artinya sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur, apa yang diputus oleh hakim itu haruslah dianggap benar. Makanya saya bilang, kalau ada yang menggiring ini kepada kecelakaan, saya minta kepada Bareskrim Mabes Polri segera proses itu dan segera amankan pihak-pihak yang menggiring opini kepada kecelakaan seperti itu. Mungkin makanya kemudian Saka Tatal ini mengajukan PK begitu ya, karena untuk kembali menghadirkan bukti-bukti baru bahwa sebenarnya bukan dia pembunuhnya. Tapi kita akan tentunya kita akan menantikan bagaimana sidang PK ini di Mahkamah Agung nanti. Bang Pitra, kita juga ingin melihat sejenak ke belakang sedikit bahwa kita juga dikagetkan dengan pada saat keterangan dari Aep ya, yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana itu mendapatkan pembisik, ada pembisik Dede atau Aep pada saat itu yang mengatakan ada motif dendam gitu kepada para terduga ini. Tapi sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri melihat
pertama kali kasus ini sebagai pembunuhan itu di mana? Apakah datang ke TKP kemudian baru ia langsung mengetahui bahwa ini kasus pembunuhan atau sempat dilaporkan sebagai kecelakaan? Jadi begini, biar saya clearkan, bahwasannya status daripada Ibtu Rudiana itu adalah pelapor. Dan kedudukan dia dalam hal laporan itu sebagai testimoni di auditu. Artinya ia mengetahui itu daripada keterangan para terpidana ini. Jadi yang menerangkan perbuatannya itu adalah keterangan daripada para terpidana. Bukan dia langsung yang melihat itu. Dia bukan saksi fakta, makanya status dia sebagai testimoni di auditu secara hukum. Gitu. Jadi kalau dibilang dia melihat itu ya tidaklah. Kan dia pelapor dan dia juga baru mengetahui itu setelah ada pengumpulan alat bukti dan keterangan daripada informasi masyarakat. Saya kira itu yang telah dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian dan penyidik Polda Jawa Barat sehingga terungkap para pihak ini melakukan perbuatan pidana tersebut dan telah diperiksa maupun diadili oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu, Bung Tesra. Kemarin ketika bersama dengan Bang Hotman Paris kita juga mengetahui bahwa Hotman sempat bilang kalau misalnya memang Ibtu Rudiana ini bermasalah, begitu dilaporkan saja. Tanggapan Anda terkait dengan hal itu bagaimana? Ya kan yang dibilang dia apabila bermasalah gitu. Persoalannya kan salahnya di mana itu aja. Jadi jangankan Ibtu Rudiana, kita juga kalau memang ada melakukan perbuatan kriminal ataupun perbuatan pidana ya kita dilaporkan orang itu adalah konsekuensi hukum gitu loh. Pertanyaannya salah dia apa? Masalahnya apa gitu. Itu yang menjadi catatan bagi kita semua. Nah, sepanjang ini dia tidak ada masalah, dia tidak ada perbuatan kriminal dan wajar sebagai pelapor itu dia diguncang sana sini itu wajar karena beban penegakan hukum ataupun dalam mengawal kasus ini terutama khususnya ada pada korban, bukan hanya Rudiana saja tapi almarhumah keluarga Pina, yaitu juga mendukung terus upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus ini dengan baik. Seperti itu, Bung Tesra. Baik, kita ke Mbak Titin. Mbak Titin, apakah kemudian hal itu mendorong pihak terpidana melaporkan kembali Ibtu Rudiana kalau misalnya benar-benar ada penyiksaan? Ya, Mbak Titin. Ya. Ya, Mbak Titin, kemarin kan Bang Hotman pada saat konferensi pers bilang juga ya, ada Ibtu Rudiana di sana. Kalau misalnya memang Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan dan juga ada hal-hal yang keliru begitu, bisa dilaporkan saja kepada pihak kepolisian. Lalu kenapa kemudian pihak terpidana ini tidak melaporkan kejadian-kejadian itu? Dari 2016 kita udah lapor, Mas. 2016 tanggal 7 September 2016 ketika kita melihat ada 8 terpidana babak belur sampai wajahnya tidak dikenali juga kita sudah melapor ke Propam Polda Jabar 7 September 2016. Saya juga sudah melapor ke Komnas HAM 13 September 2016. Itu sudah kami lakukan. Tetapi vonisnya itu. Dan kemudian ada follow up enggak? Yang masalah jebakan Batman itu saya tahu itu Pak Farhad yang mengatakan, tapi Pak Farhad itu mengatakan munculkan si Batman-nya dong. Jangan nanti dibilang jebakan perong gitu. Nanti perongnya nggak nampak. Jebakannya Bu Titin gitu kan. Jadi dimunculkan biar tidak muncul spesifik kali liar di tengah masyarakat gitu Mbak Titin. Kasih kesempatan dulu Bu Titin. Maksudnya jebakan Batman apa? Jebakan Batman itu Profesor Muzakir menyatakan di vonisnya Saka Tatal itu adalah jebakan Batman karena seharusnya Saka Tatal kan anak, seharusnya tidak diadili. Iya, Batman-nya siapa gitu? Karena kan kita bilang jebakan perong, jebakan Thomas gitu. Jadi harus dimunculkan Batman ini siapa? Apakah dia nama gaul, nama nama panggilan, nama samaran ataupun nama lainnya gitu? Mas, ya, itu bukan sebutan, itu asumsinya Profesor Muzakir ketika diminta bisa dong, seorang profesor apalagi seorang ahli tidak boleh berasumsi. Makanya saya minta kepada hakim agar asumsi dia ini tidak bisa dijadikan dasar dan argumentasi hakim dalam memutus dan mengambil keterangan ahli ini. Sehingga itu mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan keterangannya. Saya minta itu agar dijadikan catatan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Tolong keterangan ahli yang namanya profesor tadi itu agar jangan dijadikan dasar pertimbangan karena dia telah menimbulkan asumsi dan menimbulkan pendapat yang menyatakan jebakan. Kita kasih kesempatan ke Mbak Titin. Mungkin jebakan Batman ini cuma istilah kah begitu atau kena zong atau apa? Bagaimana nih Mbak Titin menafsirkan jebakan Batman tadi? Jadi kalau menurut Profesor
Muzakir pada persidangan hari ini, kan zakat tatal adalah anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kan zakat tatal itu turut serta seharusnya sejak awal tidak diadili lebih dahulu, adili dulu, sidangkan dulu yang dewasanya. Itu. Nah, disidangkannya zakat tatal terlebih dahulu karena mengejar waktu sesuai dengan undang-undang ternyata menjadi jebakan Batman bagi yang lainnya. Oke, itu cuma istilah ya, jebakan Batman di sini ya. Ini bukan mengarah kepada satu pihak kah? Siapa yang menjebak begitu? Iya. Bukan, Karena menyebutkan nama. Dilihat dulu Mas tayangan langsungnya Mas. Tayangan langsungnya dilihat dulu biar paham. Itu Profesor Muzakir. Yang menimbulkan kewalajiban dan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Oke, saya tidak bisa mendengar apapun kalau misalnya dua-duanya ngomong nih. Oke, kita kasih kesempatan dulu Mbak Titin. Kita tahu bahwa PK-nya ini kan di Cirebon sudah, kemudian kita ke Mahkamah Agung selanjutnya. Adakah kemudian langkah-langkah yang disiapkan untuk menghadapi persidangan selanjutnya? Kita istirahat dulu Mas. Kita istirahat dulu, kita tenangkan dulu. Tetap saya punya keyakinan, tim juga punya keyakinan. Kita tinggal menunggu seperti apa hasilnya gitu Mas. Baik, oke. Kita akan nantikan tentunya. Bang Pitra, terakhir. Kalau dari klien Anda sendiri bagaimana menghadapi hal ini semua, tentunya semua yang sedang berjalan dari mulai PK zakat tatal, kemudian juga sebelumnya juga persidangan yang panjang yang kemudian menyebut kembali nama klien Anda? Yang pertama, kita telah meluruskan persoalan terhadap klien kita dengan membuat laporan polisi terhadap mereka-mereka yang sengaja membuat fitnah, mencemarkan nama baik, ataupun menyebarkan berita bohong. Itu telah kita proses hukum, Bung Desra, baik di Polda Jabar, di Polda Metro Jaya, dan saat ini juga akan berlangsung di Barreskrim Mabes Polri. Jadi kita berharap siapapun itu pihaknya, sebelum adanya putusan yang membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ingkrah, janganlah menuduh sesuatu hal kepada orang. Karena kita lihat juga, dibilang dia menganiaya, putusannya mana yang menganiaya, buktinya mana yang dianiaya apa, itu nggak jelas semua. Jadi itu asal asumsi-asumsi. Nah, jadi asal ngomong, ada lagi yang bilang jebakan Batman dan lain-lain, tapi nggak bisa dibuktikan. Lama-lama dibilang hanya istilah-istilah. Nggak bisa kita seperti itu. Kalau kita menyampaikan sesuatu hal itu harus bisa akurat dan sumbernya kualitasnya jelas gitu. Saya kira kita ini adalah seorang praktisi hukum yang memang benar-benar berbicara sesuai dengan data dan fakta. Jangan kita berasumsi-asumsi liar. Karena ini kan persoalan ini katanya gitu, info-infonya katanya. Ini yang menjadi persulit, yang menjadi bola liar gitu, sehingga menjadi bias tengah-tengah masyarakat kita. Kalau saya secara pribadi tidak ada sedikit pun keraguan saya bahwasanya itu adalah pembunuhan. Kita lihat saja dari hasil visum maupun luka-luka yang dialami oleh para korban. Itu artinya bahwa pihak Anda sendiri masih dalam posisi bahwa tidak goyah ya, bahwa ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Tidak ada sedikit pun keraguan kita gitu, Bung Desra. Baik. Bang Pitra, Mbak Titin, terima kasih banyak atas perbincangan kita sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Titin yang imut-imut, sehat selalu. Oke.